Kenalin, namanya Putri. Umurnya baru 8 tahun. Tapi dia udah hafal banget gimana cara nyalain kompor dan nenangin adeknya pas dengar suara piring pecah di ruang tamu. Putri gak pernah minta jajan. Dia justru dipuji karena dia dianggap anak yang dewasa. Kecil-kecil udah bisa masak dan gak pernah tuh ngerepotin. Dunia pun memuji Putri. Tapi mereka gak tahu kalau di dalam kepalanya Putri lagi mati rasa. Dia gak punya pilihan buat jadi anak kecil. Dia dipaksa jadi tiang penyangga rumah yang udah keropos. Sahabat, hari ini kita bakalan bedah kenapa kedewasaan Putri sebenarnya adalah sinyal darurat dari otaknya yang lagi berusaha untuk bertahan hidup. Waktu berlalu, Putri pun tumbuh besar jadi wanita yang luar biasa. Pokoknya tahan banting. Dia tulang punggung keluarga. Dia jadi orang pertama yang dicari kalau ada saudara yang butuh uang. Dan temen yang gak pernah absen dengerin curhatan orang lain. Tapi, coba lihat pas dia sendirian. Putri gak pernah bisa tenang. Dia ngerasa bersalah kalau cuma duduk diem. Dia ngerasa harus memberi supaya gak dibuang. Putri gak sadar kalau dia cuma lagi ngulangin pola yang sama. Menjadi pengasuh buat orang-orang dewasa di sekitarnya. Sambil mengabaikan dirinya sendiri yang sebenarnya lagi sekarat dan mulai rapuh. Secara medis, apa yang dialami Putri namanya hypervigilance. Sejak kecil, otak Putri, terutama bagian amigdala, udah dilatih buat baca kode. Suara pintu, tarikan nafas bapaknya, atau denting sendok ibunya adalah data penting. Dia harus tahu kapan harus lari, kapan harus peluk ibunya, dan kapan harus diem. Sirkuit reward di otaknya gak dapat dopamin dari mainan, tapi dari rasa aman kalau rumahnya tenang. Akibatnya, pas dewasa, sarafnya gak kenal kata istirahat. Dia selalu merasa ada bencana yang bakal datang kalau dia gak gerak. Ini bukan rajin, sahabat. Ini adalah nervous system atau sistem saraf yang terjebak di mode perang selama belasan tahun. Dan itu gak bentar loh. Dia gak tahu cara dicintai tanpa harus jadi orang yang berguna dulu. Putri akhirnya sadar, setelah dia kena burnout parah, ternyata pahlawan juga bisa tumbang loh. Sembuhnya bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan shadow work. Dia harus balik ke Putri umur 8 tahun yang lagi ketakutan di dapur itu dan bilang, "Putri, itu bukan tugas lu buat benerin hidup orang tua kita. Lu boleh berhenti jadi kuat sekarang. Lu boleh duduk di lantai dan main masak-masakan dengan teman-teman lu tanpa harus lu masak beneran. Lu boleh pasang-pasangin baju dan dress ke boneka tanpa lu mikirin jemuran harus diangkat saat hujan. Menghargai diri lu dan menangisi luka masa kecil itu bukan tanda lu lemah. Itu adalah cara supaya lu gak terus-menerus jadi budak dari masa lalu lu sendiri. Putri, gue tahu lu nangis, gue tahu lu berteriak butuh pertolongan, gue tahu lu capek, tapi gue juga tahu lu kuat kok." Sahabat, masa kecil gak akan bisa balik lagi. Saat kita punya kemampuan untuk menikmati hidup, menjadi bocil di sela-sela waktu luang bukan hal yang salah loh. Berhenti merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Satu-satunya orang yang paling butuh diselamatkan saat ini adalah diri lo sendiri. Sampai ketemu di bedah kasus berikutnya. Gua Muhammad Adha, jaga otak kita, tetap waras dan sehat selalu.